lagi pada bayi baru lahir ya. Kita pakai 50 berdasarkan stable program, sugar, temperature, airway, blood pressure ya. Nanti saya akan perlihatkan apa itu stable program. Mungkin sebelum saya masuk ke sini, saya share dulu tentang stable program ya. Bentar. Laki dalam dalam Sudah terlihat belum ini? Belum. Belum. Ya. Terlihat ya, Dek? Beda. Terlihat ya. Oke. Jadi saya masuk dulu ke ini dulu ya. Sorry, saya bawakan ke suhu dulu ya, hipotermi. Jadi tadi harusnya saya bawa hipoglikemi, cuman slide ini adanya di hipotermi, jadi saya bawakan ini dulu. Jadi gini, pada bayi baru lahir, kalau bayi lahir itu ada 3 hal yang kita nilai biasanya. Apakah bayi cukup bulan, apakah bayi bernafas atau menangis, apakah tonusnya baik. Kalau ketiga hal ini terjawab ya, berarti bayi itu normal. Maka kita boleh lakukan perawatan rutin di atas dada ibu atau di atas perut ibu. Ya. Tapi kalau bayi itu tidak normal, salah satu dari ketiga pertanyaan tadi terjawab tidak, berarti diresusitasi. Bayi yang diresusitasi berarti bayinya sakit. Setelah resusitasi berhasil, dia harus distabilisasi. Itu pertama. Atau ketika ada bayi datang ke rumah sakit atau ke puskesmas dan sakit, maka bayi itu harus kita stabilisasi. Atau ada bayi sakit yang kita rawat, kemudian kita mau transport, kita mau rujuk, maka kita juga harus stabilisasi bayinya. Jadi, stabilisasi itu adalah suatu tindakan ya untuk bayi-bayi, merawat bayi-bayi yang sakit, bayi-bayi yang pasca asfiksia, dan bayi-bayi yang mau ditransport agar dia sampai ke tempat transport atau setelah dia dirawat dia menjadi bagus ya, dia menjadi normal. Atau kalau dia mau ditransport misalnya untuk pasang ventilator, dia tidak menjadi buruk dalam perjalanan, makanya distabilisasi. Nah, apa itu stabilisasi? Stabilisasi itu di secara singkat supaya mudah kita tahu stabilisasi itu apa. Ini kita lakukan seperti ini. Sugar, temperature, airway, blood pressure, lab work, emotional support. Ini kita mudah mnemonik ya. Mnemonik atau singkatan-singkatan untuk mengingatkan kita apa yang harus kita stabilkan. Pertama itu gula darah. Kemudian suhu. Kemudian nafas, kemudian tekanan darah, kemudian laboratorium, dan emotional support. Ya. Gula darah itu sebentar akan kita bahas hipoglikemi ya. Sekarang kita bahas temperature dulu. Ya. Karena kebetulan slide-nya ada di sini. Nah, hipotermi itu tadi kita bicara hipotermi, kita bicara metode kanguru ya untuk mencegah hipotermi. Nah, sekarang kita bicara penyakitnya. Hipotermi itu paling rentan terjadi pada bayi prematur, bayi berat lahir rendah, bayi yang kecil masa kehamilan. Jadi kecil masa kehamilan mungkin dia cukup bulan. Tapi kalau kita tempatkan di kurva Lubchenco, dia ada di bawah persentil 10. Berarti dia kecil masa kehamilan. Artinya
Mungkin saja dia IUGR, ya, pertumbuhan terhambat, intrauterine growth restriction, ataukah mungkin juga dia secara konstitusional dia memang beratnya kecil, ya, karena bapak ibunya kecil. Tapi dia bukan bayi yang sehat, karena dia di kurva Lutsenko dia berada pada di bawah persentil 10. Kemudian bayi yang menjalani resusitasi yang lama, itu juga bayi yang rentan terhadap hipotermi. Bayi yang sakit berat, hipotermi, menyebabkan hipotermi, yang dapat disertai dengan sepsis dan penyakit yang lain. Bayi yang dengan defek terbuka di abdomen, ini ya, yang paling bawah gambarnya. Ini ada gastrosisis, ya, keluarnya usus. Ya, atau ada di belakang tulang belakang biasanya ada spina bifida yang besar. Nah, kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang lebih besar keluar dari tubuh kita, itu dia lebih banyak luas permukaan tubuh yang terpapar dengan lingkungan yang membuat dia tentunya jadi hipotermi. Nah, ya. Suhu bayi yang normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5. Itu yang kita inginkan. Kalau dia kurang dari 36,5, berada antara 6,4 sampai 36, maka dia hipotermi ringan. Hipotermi sedang antara 35,9 sampai 32, dan hipotermi berat ketika dia kurang dari 32. Nah, sekarang saya perlihatkan ini cara mengukur suhu, ya. Cara mengukur suhu itu sebaiknya seperti ini. Jadi, ujung termometer kita tempatkan di puncak ketiak, ya, di puncak ketiak begini. Jadi, jangan sampai kita letakkan tegak lurus, tapi kita letakkan miring, sehingga ujung termometer itu dijepit oleh otot-otot di antara puncak ketiak tadi. Kalau dia kita letakkan lurus, bisa-bisa dia melewati garis tubuh. Jadi dia sebenarnya mengukur bagian luar dari tubuh. Lihat caranya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau bayi normal, bayi cukup bulan maksudnya, ya. Bayi cukup bulan, kena dingin, stres dingin, atau terpapar dengan suhu dingin, maka dia akan merespon dengan cara melakukan vasokonstriksi pada tangan dan kaki. Ya, vasokonstriksi pada tangan dan kaki, ya. Ini bukan lengan, ya, kaki. Wah, sorry. Sudah terlihat, ya? Maaf, tadi terputus. Sudah terlihat, ya, Dek? Tapi dok, belum dok. Oh, belum. Tapi dok, baru terlihat dok. Terlihat nih sekarang? Tapi dok, terus share screen di ini dok, di file dok. Oh, sebentar. Sekarang sudah terlihat? Belum? Masih proses dok. Tapi dok, ya dok, sudah terlihat dok. Sudah, ya. Sudah besar, ya? Tapi dok. Oke, kita lanjut, ya. Jadi kalau misalnya dia dingin, bayi-bayi itu kena dingin, maka dia akan yang kita bisa raba adalah dingin duluan adalah tangan dan kakinya. Kenapa? Karena dia melakukan vasokonstriksi pada tangan dan untuk buat darah berkumpul di bagian tengah tubuh. Kenapa dia tumpul di bagian tengah tubuh? Supaya
darah itu tidak capai permukaan tubuh yang bisa makin membuat bayi itu kehilangan panas, ya. Dia mengumpulkan ke tengah tubuh sehingga permukaan tubuh yang bisa terpapar dengan udara dengan cepat itu dia kurangi. Itu adalah mekanisme atau respon normal dari seorang bayi cukup bulan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa vasokonstriksi sebagai mekanisme pertahanan tubuh ini tidak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, dia akan merusak perfusi dan oksigenasi ke jaringan. Makanya dia, kalau ada bayi yang kena stres dingin, kita harus cepat atasi. Harus cepat atasi. Selain vasokonstriksi cukup bulan itu juga bisa membuat panas, ya, menghangatkan tubuhnya dengan meningkatkan gerakan dan atau fleksi ekstremitas. Jadi dia begini, ya, ini seperti yang di bawah, gambar di bawah. Dia fleksi, ya, fleksi ekstremitas. Dengan harapan dia mengurangi luas permukaan tubuh yang terpapar dengan udara luar. Ya. Kemudian dia juga bisa menimbulkan panas di otot dengan menangis atau dengan maksudnya bergetar, ya, meningkatkan gerakan. Yang ketiga, bayi cukup bulan itu mempunyai massa lemak coklat, ya. Jadi lemak coklat itu adalah sesuatu mekanisme pertahanan yang bisa dia simpan di dalam tubuh bayi cukup bulan karena dia baru ada pada trimester terakhir. Jadi diproduksi, lemak coklat itu diproduksi, disimpan pada beberapa tempat untuk dimetabolisme ketika bayi itu membutuhkan kalori yang lebih, ya, umumnya terjadi ketika bayinya kedinginan. Jadi jumlah lemak coklat itu tidak adekuat kalau bayi belum mencapai trimester ketiga. Kalau ada bayi yang kedinginan, maka mekanismenya lemak coklat itu akan dimetabolisme. Yang kedua, dimetabolisme artinya dibakar, ya, menghasilkan kalori. Atau dia menjadi bantalan penghangat darah yang melewati tempat tersebut. Jadi kalau ada darah yang melewati bagian lemak coklat, maka dia menghangatkan darah yang bersirkulasi melewati bagian. Lemak coklat itu ada di mediastinum, scapula, ya, di belakang, aksila, ya, makanya kita biasanya kepit di sini, ya, untuk sebenarnya untuk menghangatkan tubuh, ya. Kemudian ginjal. Jadi ya kita lihat di sini, ya, di mediastinum, di scapula, di ginjal. Nah, kemudian dia juga mempertahankan suhu tubuh setelah lahir dengan cara membakar, ya. Tetapi bila ada hipoksia, kekurangan oksigen masalahnya, maka metabolisme lemak coklat itu tidak akan terjadi. Jadi kalau ada bayi asfiksia, dia mudah hipotermi, itu logikanya. Nah, kita lihat sini bahwa kenapa akan berada antara 36 ke 7,5? Karena, ya, karena bayi itu kalau dia berada di antara 36,5 sampai 37,5 ini dalam gambar ini terlihat bahwa metabolisme atau pemakaian oksigen itu paling rendah, ya, di sini terlihat paling rendah. Sementara kalau dia berada di antara suhu yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, maka oksigen consumption-nya, konsumsi oksigennya lebih banyak. Jadi kita bayi untung sebenarnya kalau dia berada di antara 37,5, dia tidak mudah hipoksia. Tetapi kalau dia di bawahnya atau di atasnya, dia akan mudah hipoksia karena pemakaian oksigen jadi jauh lebih. Nah,
Berikutnya lagi kita lihat di sini detrimental effect of hypothermia pada term infant, ya. Jadi efek apa yang terjadi kalau bayi mengalami hipotermia pada bayi cukup bulan? Sebenarnya pada bayi cukup bulan itu dia setelah bayi hipotermi dia akan mengikuti iramanya hipoks itu kekurangan oksigen di darah, maka terjadi kekurangan oksigen di dalam jaringan hipoks, dan begitu juga akhirnya setelah semua cadangan sudah digunakan dia akan mengalami hipoglikemi. Jadi awalnya cuma hipotermi karena masalahnya dingin, ya, maka terjadi banyak detrimental effect. Jadi hipotermi menyebabkan hipoksemia kemudian hipoksia. Sementara kalau kita memakai oksigen tinggi, maka penggunaan glukosa juga meningkat. Nah, itu akhirnya menyebabkan hipoglikemi. Nah, untungnya adalah kalau bayi bulan, kita sudah dari awal sudah lihat ada desaturasi karena hipoksemia. Jadi kita bisa cegah kondisi ini berlanjut makin parah. Tapi kalau bayi itu kurang bulan, hipoksemia tidak ada, sering tidak ada hipoksemia. Nah, sekarang efek hipoterapi pada bayi prematur itu kehilangan lebih dibandingkan kemampuan menyimpan karena lemak coklat bahkan tidak elemen merendah untuk bervasokonstriksi pada hari-hari pertama kehidupan, tonus ototnya lemah, fleksi sedikit, permukaan luas untuk kehilangan panas, tidak bisa fleksi seperti bayi cukup bulan, dia lemah, jadi dia ekstensi relatif terjadi penguapan, ya. Jadi dia akan kehilangan ratu, penguapan atau evaporasi atau konveksi, ya. Simpanan glikogen juga tas bayi, sehingga mudah sekali bayi-bayi yang sudah habis ini akan mengalami hipoglikemi. Jadi kalau kita lihat nih, ya, kita lihat pada bayi Tapi dok, mohon maaf dok, putus-putus dok. prematur kita terdengar Tapi dok, putus-putus tadi dok. bagus, masih putus. Sekarang sudah baik? Tapi dok. Belum? Tapi dok sudah lumayan baik dok. Sudah. Tunggu dulu, ini apa ya yang bikin putus-putus? Oke. Ya, jadi hipoksemia menyebabkan hipoksia, dan hipoksia akhirnya membuat tubuh mengalami metabolisme anaerobik. Kita tahu hasil dari metabolisme anaerobik adalah asam laktat. Kalau asam laktat meningkat dengan pesat, berarti pH darah akan turun karena asam. Jadi asidosis. Lama-lama bayinya meninggal, ya. Jadi sebenarnya hipotermi ini bisa dicegah, bisa ditata laksana secara cepat kalau sudah terlanjur terjadi. Tapi kadang-kadang karena tidak dipantau dengan baik oleh perawat, oleh dokter, tidak dilihat dengan baik, atau tidak ditemukan secara dini, tidak disadari bahwa akan ada hipotermi, maka bayi itu akhirnya menjadi hipoksemia, hipoksia, bahkan akhirnya meninggal. Sekali lagi kita lihat efek merugikan dari hipotermi.
Hipotermi menyebabkan tadi ya konsumsi oksigen naik kan? Tadi sudah kita lihat bahwa kalau dia hipotermi, oksigen konsumsinya meningkat. Lama-kelamaan terjadi hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen pada jaringan. Kalau jaringan yang kurang oksigen itu jantung, maka kontraktilitas jantung akan sangat turun. Akhirnya dia terjadi bradikardi. Berikutnya penggunaan glukosa yang tinggi menyebabkan hipoglikemi atau penurunan cadangan glikogen. Pada pasien dengan hipotermi juga penggunaan energi meningkat karena dia ingin menghangatkan tubuh, pastilah ya. Pasti seorang bayi yang hipotermi itu akan berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi, membakar energi maksudnya, untuk mendapatkan kehangatan. Nah, kalau dia bakar energi banyak, dia pakai banyak sekali cadangan, maka kecepatan pertumbuhan akan menjadi rendah. Letargik pasiennya, hipotoni, dan isapan atau tangisannya juga lemah. Jeleknya, hipotermi ini juga membuat produksi surfaktan menurun, ya. Akhirnya terjadi respiratory distress syndrome. Hipotermi juga membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah yang sehingga terjadi perfusi yang rendah dan asidosis metabolik. Keterlambatan peralihan dari sirkulasi fetus ke sirkulasi neonatus juga bisa terjadi karena hipotermi dan shock termal di IC dan kematian. Nah, sekarang kita belajar tentang kehilangan panas dari 4 mekanisme kehilangan panas. Kita lihat ya, 4 mekanisme kehilangan panas itu bisa konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi. Masing-masing harus kita pahami. Kenapa kita harus mengetahui mekanisme kehilangan panas? Agar kita tidak membawa bayi kita masuk ke dalam kondisi hipotermi. Atau kita harus mencegah supaya bayi kita tidak menjadi hipotermi. Kadang kita tidak sadari ya, kita yang membuat ulah sehingga bayi menjadi hipotermi. Konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi. Konduksi itu terjadi kehilangan panas, ya, perpindahan. Pokoknya kehilangan panas itu awalnya belum konduksi ya, masih proses kehilangan panas, itu dia berjalan secara gradien. Begitu juga ini kita bicara termoregulasi ya, berarti kita bicara kehilangan panas atau kelebihan panas. Kedua-duanya sama, dia berjalan secara gradien, perlahan-lahan. Dari yang normal menjadi lebih dingin atau dari yang normal menjadi lebih panas ya. Itu perlahan-lahan. Oleh karena itu, kalau bayi itu sementara dirawat, maka pemantauan yang baik membuat kita bisa mencegah terjadinya hipotermi yang lebih berat atau hipertermi yang lebih berat. Kehilangan panas itu diperberat oleh kulit yang basah, suhu udara yang dingin, dan aliran udara ya, peningkatan gerak atau kecepatan udara yang melewati bayi. Jadi kita ingat bahwa jangan sampai kita menjadi akses untuk bayi itu mengalami hipotermi. Ini konduksi. Konduksi itu kehilangan panas dari dua benda yang solid, yang kuat ya, benda yang padat. Misalnya badan bayi itu padat, tempat tidur padat. Dan transfer antara keduanya kita sebut konduksi ya. Timbangan, tangan penolong. Jadi tangan penolong ini kalau dia dingin, kita sentuh bayi kita, maka kita sebenarnya membawa head loss, kehilangan panas secara konduksi. Kita ambil panas bayi kita. Ya, jadi karena kita nggak boleh dingin. Terus selimut, ya, baju, apapun yang menyentuh bayi
Nah, untuk mencegah kehilangan panas secara konduksi, maka semua objek yang bersentuhan dengan bayi harus kita hangatkan, seperti bed, ya, tidur, stetoskop kita, tangan kita, X-ray plate kita, blanket, ya, selimut, apply head, itu semua harus kita hangatkan. Kita cover scale with warm blanket and re-zero before weighing. Jadi, kalau kita mau timbang bayi, kita tahu bahwa timbangan itu dingin. Maka, kita sebaiknya melapisi dulu timbangan itu dengan kain. Tapi ingat, kalau kita taruh kain di atasnya, berarti beratnya bayi akan bertambah. Maka kita bisa punya dua kemungkinan atau dua jalan. Setelah kita letakkan kain, kita re-zero, ya, pada timbangan-timbangan tertentu punya fasilitas re-zero, ya, kembali ke nol, walaupun ada kain di atasnya. Tapi kalau kita tidak punya, maka kita tidak bisa re-zero, timbangan itu tidak memungkinkan untuk re-zero, hanya berapa berat kain yang kita timbang bersama bayi nanti. 200 gram. Jadi kalau bayi itu 3 kilo, berarti dia 2,8 seyogianya karena dia ditimbang dengan selimut. Jangan pernah menggunakan microwave untuk menghangatkan bayi, untuk menempatkan radiant warmer unit, ya. Gunakan saja blanket warm untuk menghangatkan. Oke dulu ya, sebentar ya. Saya minum dulu. Jadi bayi prematur maka kita dianjurkan untuk menempatkan bayi di tempat tidur yang dihangatkan, ya, pakai thermal mattress. Tapi kami juga tidak punya, ya, di Wahidin, atau cover, ya, tutup bayi dengan blanket, ya, tapi harus masuk inkubator maksudnya, ya, baru tutup dengan selimut, tutup dengan plastik biasanya bahkan, ya, itu kehilangan panas secara. Kalau bayi itu kehilangan panas melalui konduksi, kita harus hangatkan dengan cara mengatur suhu inkubator. Dengan berat perempuan, dok. Jadi hasilnya kesepahaman cuma ini sampai diperiksakan dia lahir. Iya kemarin. Sementara lagi kami resusitasi. Kami mau resusitasi masukkan epinefrin, dok, karena pasien datang sudah habis, dok. Iya. Sementara kami juga menunggu keluarga untuk edukasi. Jadi kehilangan panas melalui konduksi, ya. Jadi kita biasanya hangatkan itu sebaiknya kita pakai inkubator. Tapi kalau kita tidak punya inkubator, tadi kita punya metode kanguru, ya, kalau bayinya stabil. Tapi kalau bayinya kurang stabil atau kurang sehat, ya sebaiknya kita rujuk, ya. Dulu orang-orang pakai seperti ini, sarung tangan diisi air panas, ya, atau botol, tapi sekarang tidak dianjurkan karena itu lihat nih, ya, kalau dia bocor bayinya bisa luka bakar. Berikutnya adalah kehilangan panas secara konveksi. Konveksi artinya panas hilang melalui udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Nah, udara yang bergerak ini membuat bayinya suhu bayinya itu terangkat oleh aliran udara tersebut. Itu adalah heat loss by konveksi. Nah, begitu juga kalau kita mau mencegah kehilangan panas secara konveksi, maka kita boleh menggunakan plastik menutup, ya. Ini plastik dari leher sampai kaki. Jangan sumbat jalan nafasnya. Kemudian berikutnya kehilangan panas secara konveksi ini bisa kita atasi juga dengan
menggunakan inkubator, ya, dan memasukkan tangan kita pada dua lubang ini. Jadi tidak membuka dan menutup pintu, tetapi menggunakan lubang-lubang yang tertutup supaya dia tidak terlalu banyak kehilangan panas secara konveksi. Ya. Berikutnya, heat loss by convection ini juga bisa terjadi dari oksigen yang dingin, ya, oksigen yang kita alirkan ke bayi terus dia dingin, dia bisa menyebabkan kehilangan panas. Oleh karena itu, oksigen yang masuk ke bayi ini baiknya dihangatkan dan dilembabkan sebisa mungkin. Berikutnya, kehilangan panas secara evaporasi. Ya, evaporasi adalah penguapan. Penguapan itu bisa terjadi kalau bayinya basah. Ya, jadi kalau bayinya misalnya kencing atau bayinya habis dimandikan atau bayinya baru lahir, ya tidak segera dikeringkan, maka itu bisa terjadi kehilangan panas. Kehilangan panas secara evaporasi juga bisa dihindari dengan menghangatkan lingkungan, ya, sekitar ruang bersalin, ya, atau sekitar kamar perawatan, terutama bayi-bayi yang kecil, bisa juga diberikan plastik. Jadi plastik itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan atau mencegah kehilangan panas secara konveksi dan evaporasi. Dua, ya, konveksi dan evaporasi. Ingat, jangan sampai bayinya terbekap. Ya. Bisa juga jangan memandikan bayi yang lagi hipotermi, karena tadi itu kehilangan panas secara evaporasi. Kalau dia lagi hipotermi, sudah tunda, ya, untuk memandikan bayi. Kehilangan panas yang keempat adalah radiasi, ya. Radiasi itu heat transfer itu karena udah di sekitar kita itu, di sekitar bayi itu dia dingin, ya. AC, ya, air conditioner dengan suhu yang sangat rendah akan terjadi kehilangan secara radiasi atau pancaran. Daerah yang paling sering memancarkan panas yang banyak itu adalah daerah kepala, makanya harus kasih topi, ya. Kemudian juga kita perlu inkubator dengan double wall inkubator supaya tidak terjadi kehilangan panas. Jadi suhu di dalam inkubator itu terjaga karena adanya double wall inkubator. Nah, sekarang kita bicara tentang heat gain, ya. Jadi peningkatan panas. Peningkatan panas itu juga bisa terjadi karena radiasi atau pancaran dari sinar matahari langsung ataukah dari infant warmer yang kita gunakan, tapi kita set suhunya terlalu hangat, terlalu panas. Nah, maka akan terjadi resiko overheating, ya. Warmer atau warmer ini, ya, infant warmer yang kita kontrol secara manual atau probe temperature yang kita tempelkan di perut untuk kita kontrol secara servo, secara mesin, itu terlepas, membuat infant warmer itu menghasilkan panas yang berlebih, dan itu akhirnya menyebabkan bayinya bisa mengalami overheating, ya, kepanasan, ya. Jika tidak ada infant warmer, biasanya kita menggunakan lampu, ya, lampunya harus lampu yang 60 watt dengan jarak 60 cm. Nah, sekarang panduan untuk menghangatkan bayi. Panduan untuk menghangatkan bayi itu, bayi harus dihangatkan dengan hati-hati, pemantauannya harus ketat, suhu aksilanya harus kita jaga, denyut jantung dan iramanya harus kita lihat, ya, tekanan darah juga harus diukur, frekuensi dan usaha napas juga harus baik, saturasi oksigen cukup, status asam basa baik, dan kadar glukosa darah juga baik.
Panduan untuk menghangatkan itu kita menggunakan suhu aksial. Hindari hipertermik apapun, terutama bila ada resiko hipoksik, iskemik, ensefalopati. Jadi kita harus hangatkan bayi itu secara perlahan-lahan. Tolong diperhatikan ini, ya, karena soal-soal saya banyak bercerita, ya, mengungkapkan kasus menghangatkan bayi. Jadi, sekali lagi, menghangatkan itu tidak boleh serta-merta, ya. Kita langsung dari misalnya bayi masuk hipotermi 36, kita langsung kasih naik 37 atau 35 langsung ke 36,5, tidak boleh. Kita harus hangatkan perlahan-lahan. Ada aturannya. Karena kalau kita menghangatkan berlebihan, maka vasodilatasi pada pembuluh darah perifer, penghangatan berlebihan membuat semua badan, halo, kedengaran suara saya? Tabe dok. Putus-putus, tidak Ji? Tabe dok. Tadi sempat. Oh iya, sekarang bagus ya. Jadi kalau overheating atau kita menghangatkan berlebihan, rewarming yang berlebihan, maka kan kulitnya menjadi merah, bayi itu menjadi merah, vasodilatasi di perifer, sehingga pengembalian darah ke atau venous return ke jantung berkurang karena terjadi bendungan di perifer. Maka lama-lama, ya, untuk mempertahankan cardiac output, maka jantung akan bekerja atau memompa lebih cepat. Jadi penghangatan berlebihan itu menyebabkan tahikardi. Ya, akhirnya juga menyebabkan cardiac output menurun dan menyebabkan shock atau vasodilatasi, menyebabkan hipotensi. Oleh karena itu, sekali lagi penghangatan harus dilakukan perlahan-lahan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus atur suhu udara di inkubator, ya, 1 sampai 1,5 derajat Celcius di atas temperature inti. Ya, jadi tolong ini ya. Misalnya bayinya datang 36 suhunya. Maka dia hipotermi. Maka kita atur suhu inkubator 37 sampai 37,5. Bayi datang dengan suhu 34,5. Berarti suhu inkubatornya kita atur hanya 35,5 sampai 36. Seperti itu ya. Nah, ketika kita mengatur suhu inkubator lebih tinggi dari suhu bayi, yang kita harapkan tentunya suhu bayi akan naik perlahan, ya, mencapai normal. Nah, itu harus dipantau. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada targetnya. Ini saya tidak catat di sini, tolong ya ditulis, dicatat. Targetnya adalah kapan kita katakan rewarming-nya itu sudah berlangsung baik, perlahan. Kalau peningkatan suhu bayinya itu 1 derajat Celcius, 0,5 sampai 1 derajat Celcius per jam. Baru kita katakan bahwa suhu bayinya meningkat dengan baik. Ya. Nah, apa itu yang bagaimana kalau misalnya dia tadi 34 ya atau 34,5, taruh kita ada bayi masuk suhunya 34. Berarti hipotermi itu sedang, ringan atau berat? Ringan, sedang atau berat hipoterminya. Kasusnya suhu 34. Tapi dok, hipotermi sedang dok. Ya, hipotermi sedang. Ya. Nah, hipotermi sedang ini kemudian kita kasih suhu inkubator 1 sampai 1,5 derajat Celcius di atas temperature inti ya. Berarti dia
34, berarti dia harus 35 atau 3. Kita pantau setiap 15 menit apakah suhunya naik dengan baik atau tidak, dengan benar atau tidak. Targetnya 1 jam ke depan suhunya naik menjadi 0,5 sampai 1 derajat. Jadi, dalam penghangatan dengan suhu 35 dan 35,5 dalam inkubator, tempat ini dalam 1 jam perawatan akan naik menjadi 34,5 sampai 35 saja. Itu target. Kalau dia terlalu berlebih, leban, itu menyebabkan tadi venous return berkurang, bayinya malah shock. Nah, radian warmer, ya, maka kita ingat bahwa radian warmer itu tidak tertutup. Jadi, suhu dari luar atau lingkungan tempat perawatan. Kalau dalam inkubator tidak, karena dia seperti dalam peti kan, dan kita atur di inkubator. Tapi kalau radian warmer terhadap tingkat penghangatan kurang, ya. Pembuluh darah sensitif dengan panas, jadi resiko vasodilatasi juga berlebihan dan kita harus bersiapan untuk mendukung tekanan darah dengan cairan agen inotropi. Kalau kita susah, maka kita sebaiknya menggerakkan atau melancarkan kangguru mother care, ya, jalankan bayi-bayi yang kedinginan. Jadi kita hipotermi, ya, dengan 4 mekanisme kehilangan panas. Konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Berikutnya kita juga harus melihat bayi-bayi yang paling rentan untuk hipotermi. Itu kita harus jaga juga. Bayi prematur, bayi yang dengan resusitasi, sakit berat, defek kulit terbuka, itu juga. Ya. Kemudian kita juga harus ingat hal-hal yang dasar, menghangatkan itu bayi harus kita menghangatkan juga oksigennya, objek yang dihangatkan, dan gunakan radian warmer. Dan hangatkan dengan hati-hati untuk bersiap untuk melakukan resusitasi kalau memang bayinya gagal, ya. Nah, untuk itu, untuk sementara ini dulu untuk hipotermi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silahkan. Tapi dok, mohon maaf dok, dan terima kasih atas kesempatannya dok. Izin bertanya dok. Tadi dok, peningkatan suhu yang normal itu bila pasien dimasukkan kemana dok? Di dalam radian warmer atau di mana dok? Atau dalam Di suhu dalam ruangan dok? inkubator. Dalam inkubator. Tapi dok. Di suhu bayi itu dalam bayi ini hipotermi. Ini 34 tadi saya contohkan, ya. Dia dimasukkan ke dalam inkubator. Inkubator itu di set 1 sampai 1,5 derajat di atas suhu bayi. Kemudian kita pantau target kita untuk menghangatkan bayi itu tidak boleh terlalu tinggi. Dalam 1 jam hanya boleh 0,5 sampai 1 derajat Celcius peningkatannya. Jadi kalau misalnya dia 34, dia butuh 36,5 kan untuk menjadi normal. Butuh berarti 34, 35, 36, 2,5 derajat Celcius peningkatannya. Dia butuh 2,5 jam bahkan sampai 5 jam untuk menghangatkan dirinya dengan inkubator. Jadi kita butuh waktu sekitar 2,5 sampai 5 jam supaya bayi itu bisa masuk ke suhu normal, tetapi dengan rewarming baik yang tidak mencelakakan dirinya. Gitu. Bisa mengerti tidak, Dek? Tapi dok.
dimengerti dok. Terima kasih banyak Ya, dok atas jawabannya dok. ya, oke. Ada lagi? Ya, kenapa tadi saya katakan bahwa rewarming yang berlebihan itu bermasalah atau tidak boleh dilakukan? Apa dampaknya? Ada yang bisa menjawab? Tapi dok, izin menjawab dok. Ya, Akan terjadi vasodilatasi perifer dok. ya. Kalau vasodilatasi perifer, terus dampaknya apa? Dampaknya akan berdampak di jantung dok, sehingga mengakibatkan cardiac output dok, sehingga akan mengakibatkan shock dok. Oke, ya bagus ya. Coba semuanya belajar ya, seperti Angga ya tadi ya yang menjawab. Baik, terima kasih. Saya minta waktu 10 menit dulu. Saya lihat pasien yang baru masuk agak kurang bagus kondisinya. Nanti saya kembali lagi ya. Materi kita tinggal satu ya, hipoglikemi. Kita untuk kita bayar temperature, blood sugar, kemudian laboratorium dan password ya. Saya bawakan sugar dan tadi temperaturenya sudah. Untuk itu hubungan lewat nafas mungkin oleh blood pressure itu saya tidak tahu ada mungkin sama dokter Kelly ya tentang nanti ya materi pemas ya baik tadi sebenarnya sudah saya masuk di sini sugar ya. Nah sekarang kita lihat ini ya bahwa faktor yang mempengaruhi kadar gula darah itu ada 3 ya, cadangan glukosa, kadar insulin yang tinggi, dan penggunaan glukosa. Cadangan glukosa yang kurang itu umumnya terjadi pada bayi yang prematur atau bayi yang kecil masa kehamilan. Ya. Yang kedua, mungkin dia karena kadar insulin yang tinggi atau hiperinsulinemi. Jadi ada bayi lahir insulinnya tinggi. Kenapa dia lahir insulinnya tinggi? Karena waktu di dalam bayi itu terlalu mendapat banyak asupan gula dari ibunya. Apa karena ibunya DM? Apa makan? Ya makan terus sepanjang hamil. Jadi bayinya mendapatkan asupan gula yang banyak. Sementara mekanisme pembelaan tubuh dari bayi itu atau respon terhadap gula darah yang tinggi tadi adalah mengaktifkan sel-sel beta Langerhans pada pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, ketika bayi lahir, kondisi ini dikenal dengan hiperinsulinemia. Insulinnya tinggi dan tidak bisa langsung diturunkan, tidak bisa karena sudah terbiasa tiap hari keluarkan insulin yang banyak. Jadi sel-sel beta Langerhansnya sudah terlanjur bekerja proaktif ya, aktif untuk menghasilkan insulin. Sama dengan orang yang biasa bangun misalnya pagi ya, bangun pagi disuruh tidur ya nggak bisa tidur lagi karena sudah biasa bangun. Atau sebaliknya sudah biasa bangun siang disuruh bangun pagi susah sekali bangun pagi ya. Nah, itu adalah ritme yang harus butuh adaptasi baru untuk menurunkan kadar insulinnya. Oleh karena itu, bayi-bayi yang dengan hiperinsulinemia ini akan menghantam atau akan membreakdown semua glukosa yang ada dalam darah sehingga bisa terjadi hipoglikemi. Berikutnya adalah penggunaan glukosa yang berlebihan, misalnya pada bayi sakit, bayi afiksia, bayi dengan defek kongenital yang berat. Nah, itu biasanya menggunakan glukosa yang sangat banyak untuk menghalau atau mengatasi penyakitnya. Oleh karena itu mudah mengalami hipoglikemi. Nah,
patomekanisme ya di dalam persiapan untuk kehidupan ekstrauterin. Di dalam rahim janin menerima glukosa dan zat-zat makanan lain dari ibu ya melalui plasenta. Nilai glukosa janin itu berkisar 70-80% dari glukosa darah ibu ya. Jadi kalau janinnya ibunya 200 ya janinnya 160. Kalau ibunya 100 ya janinnya 80 begitu. Pada janin, glukosa disimpan dalam bentuk glikogen dan ditimbun pada trimester terakhir kehamilan. Jadi sebelum trimester terakhir belum ada cadangan glukosa darah, belum ada. Cadangan glukosa dalam otot ya yang ditimbun itu belum ada di otot dan di hati. Nah, nanti pada trimester terakhir baru ada. Nah, di sini kita bisa mengerti kenapa bayi prematur akan lebih mudah mengalami hipoglikemi karena cadangan glukosanya sedikit. Sementara kalau pada bayi yang cukup bulan cadangan glukosanya banyak. Sehingga kalau glukosa kurang, maka dia akan membreakdown dulu cadangan glukosanya. Tapi kalau hipoglikemi. Nah, setelah lahir, akan ya ada dalam tubuh itu akan mengaktifasi pemecahan glikogen jadi molekul glukosa. Jadi pada hari-hari pertama itu glikogen dipecahkan oleh enzim menghasilkan glukosa dalam darah. Jadi kalau ada bayi lahir cukup bulan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum ASI yang banyak, maka dia mendapatkan ASI yang seadanya dan sisanya glukosa darahnya dia pertahankan dengan memecahkan glikogen ya oleh enzim. Glukosa dilepaskan ke dalam darah, glukosa itu rata 4-6 per kilo per menit ya. Jadi nanti glukosa yang harus pecah itu bisa menghasilkan glukosa sekitar 4-6 mg per kilo per menit. Itu namanya glukosa infusion rate atau GIR ya. Jadi GIR ini adalah glukosa rata-rata yang digunakan oleh seorang bayi baru lahir cukup bulan sehat yaitu 4-6 pada hari pertama. Hari-hari selanjutnya bisa naik. Sebenarnya bayi yang lahir dari ibu DM sudah saya kemukakan tadi patomekanismenya ya. Nah, penggunaan glukosa yang tinggi juga ini pada bayi-bayi yang sakit, bayi infeksi, bayi shock ya, bayi kecil masa kehamilan. Nah, bila bayi itu dalam kondisi normal, maka ada molekul glukosa yang akan dipecah oleh enzim, yaitu mengalami fase glikolisis menjadi ATP atau energi. ATP akan menghasilkan pirufat, ya asam pirufat. Asam pirufat dengan bantuan oksigen masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan ATP yang banyak sebagai sumber kalori. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak normal, tidak ada oksigen, hipoksia, asfiksia bayinya, maka asam pirufat tidak bisa masuk ke dalam siklus Krebs, tetapi dia tertimbun menjadi asam laktat sehingga bayinya mengalami asidosis. Asidosis dan akhirnya kematian. Untuk mencegah kadar glukosa darah yang rendah, maka setiap bayi yang lahir dengan berisiko tinggi itu kita harus cek GDS setiap 30 menit ya. Lebih dari 45 pada 2 kali pemeriksaan terakhir itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita periksa gula darahnya kurang dari 45 atau 50 ya, dalam hal ini kalau kita menggunakan 50, maka kita berpikir bahwa itu harus ditata laksana. Bila gula darah lebih dari 150 dalam 2 kali pemeriksaan, kita harus berpikir bahwa mungkin bayi itu stres atau bayi itu sangat prematur, sehingga kita harus lihat juga GIR-nya. Harus kita turunkan ya. Nah, sebenarnya hipoglikemi itu pada bayi baru lahir
umumnya tidak bergejala ya. Sebagian besar bahkan tidak bergejala. Sehingga memang harus di-screen tidak bergejala, tetapi dia menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi otaknya itu tidak mendapatkan gula yang cukup, itu akan merusak sel memorinya. Oleh karena itu perlu di-screening supaya kalau ada hipoglikemi langsung diatasi. Tapi kalau dia bergejala, maka gejala yang bisa kita lihat adalah jitrines, rewel, hipotoni, menangis melengking, hipotermi, malas menyusut, tahipnu, cianosis, dan kejang. Ya. Jadi kita katakan bahwa hipoglikemi itu pembunuh bermasker, pembunuh bertopeng. Ya. Jarang sekali dia tampil, dia bisa kita tahu sebagai kejang saja langsung misalnya. Tidak, dia bisa tampil sebagai tahipnu, bayangkan ya, sebagai sesak saja. Padahal kalau kita periksa, oh ternyata hipoglikemi. Kalau ditata laksana hipoglikeminya, sesaknya hilang. Pada bayi yang sakit, kita harus pasang akses intravena untuk memberikan dextrose. Ya, jadi bayi sakit kita beda dengan bayi cukup bulan, boleh kita tunggu sampai 3 hari. Tapi kalau bayi sakit, bayi kecil, itu harus kita jamin glukosanya sejak hari pertama. Kalau bayi itu bisa minum dengan baik, ya, dia tidak sakit, ya, dia cuma kecil, kita kasih minum, ya, kasih perah atau susu formula kalau ASI tidak ada. Tapi kalau dia sakit, maka kita harus pasang akses intravena, ya, untuk memberikan dextrose, menormalkan gula darah. Akses obat emergency juga kita terus masukkan. Hindari enteral feeding, memberikan minum kalau ada sesak, karena bisa risiko aspirasi. Atau bayinya terlalu lemah, atau ada residu hijau, risiko ileus, ya. Atau bayinya hipoksia atau shock, itu atau ada tanda obstruksi. Jangan kasih minum, ya, enteral feeding. Semuanya per parenteral untuk sementara, ya. Cairan intravena awal itu kita pakai dextrose 10% dengan kecepatan mengikuti kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan hari pertama itu 60 hingga 80 mili per kilo per hari. Ya. Dengan 80 mili per kilo per hari, itu dextrose 10 akan mengantarkan glukosa sekitar 4,2 sampai 5,5. Jadi masuk dalam range kebutuhan 4 sampai 6 ya. Tadi ya, kita sudah belajar bahwa GIR hari pertama itu 4 sampai 6. Maka kalau kita memberikan infus 80 mili per kilo per hari, kita sudah memberikan GIR yang cukup pada bayinya. Sehingga bayinya akan tercegah dari mengalami hipoglikemi. Nah, cara menghitungnya untuk ketetesan ini ya. Ya, per kilo berarti dikali dengan kilogram dibagi 24 dapat kecepatan atau kecepatan cairan per jam dalam bentuk mililiter. Nah, kalau sudah, maka kita harus hitung GIR. GIR itu rumusnya, ya, kalau GIR itu rumusnya tolong dicatat. Kecepatan tetesan yang ada ini, ya, dikali konsentrasi dextrose, dibagi, di bawahnya itu 6 kali berat badan, di bagian bawah, ya. 6 kali berat badan. Nanti saya akan perlihatkan di yang lain. Sebentar. Share dulu. Berapa itu?
Iya. Ya, ini ya. Nah, ini kita lihat, jadi kita mau memaintenance glukosa itu sama dengan kalau suhu itu 36,5 sampai 37,5. Kalau glukosa itu kita maintenance-nya 50 sampai 110 ya. Untuk gear itu kita hitung dengan cara, mana dia nggak ada ya di sini ya. Ya, kita hitung dengan cara kecepatan konsentrasi dekstrose, tadi kecepatan tetesan dikali konsentrasi dekstrose dibagi 6 dikali berat badan. Untuk saya carikan. Ini aja yang lebih bagus. Jadi kita lihat ya, untuk mendapatkan kadar gula darah itu kita hitung ini gear ya. Terlihat ya sekarang ya. Gear itu adalah kecepatan cairan ya, yang tadi mili per jam dikali konsentrasi dekstrose dibagi 6 dikali berat badan. Kebutuhan cairan harian ya, kecepatan cairan ini, kecepatan tetesan ini, kecepatan cairan itu didapatkan dari kebutuhan harian dikali kilogram berat badan bayi dibagi 24. Kebutuhan harian itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu beda-beda ya. Kalau bayinya kecil kita mulai dari 80 mili per kilo. Kalau bayinya cukup bulan kita biasanya mulai dari 60 mili per kilo. 60 mili per kilo per hari ya. Jadi di sini 60 kecepatan cairan adalah kebutuhan harian yang di sini berdasarkan hari pasien itu lahir dikali per kilogram berat badan ya per 24. Nah, hasil dari kecepatan cairan ini dimasukkan ke kurva gear, rumus gear. Kecepatan cairan dikali konsentrasi dekstrose dibagi 6 dikali berat badan. Ya, begitu ya. Jadi, ingat gear pada bayi aterem untuk hari pertama itu 4 sampai 6. Tapi kalau bayinya prematur, kita mintanya 6 sampai 8 supaya bayinya tidak hipoglikemi. Nah, untuk menghitung gear, selain kita bisa menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan tabel ini. Tabel ini menghubungkan antara kecepatan tetesan ya dari dekstrose dipakai dekstrose berapa ini ya. Nah, dekstrosenya berapa persen dihubungkan antara kecepatan tetesan dengan konsentrasi dekstrose. Nanti kita di tengah-tengah ini kita akan mendapatkan berapa gearnya ya. Jadi misalnya saya pakai tadi 80 mili per kilo, berarti 50, 60, 70, 80.
pakai dextrose 10. Berarti saya tarik garis antara 80 ke dextrose 10. Ini misalnya 100, dextrose 10, tarik garis ke sana. Berarti gearnya 7 begitu. Ya, itu lebih mudah, manual, tidak pakai hitungan ya. Atau menggunakan tabel ini ya, atau kurva ini. Ini juga menghubungkan antara kecepatan cairan yang kita gunakan ya dalam jam yang tadi ya, kecepatan cairan dihubungkan dengan berat badan menggunakan dextrose 10% ya. Mungkin itu ya. Nah, ini adalah algoritmenya ya. Jadi kalau ada bayi lahir kemudian kita periksa dia dextrosenya GDS-nya di bawah 50 ya, kesepakatan kita tadi di bawah 50 ya. Kalau di bawah 50 kita langsung di bawah 50 mg kita kasih dextrose 10%. Bolus. Setelah itu kita periksa 30 menit kemudian. Kalau GDS-nya tetap kurang dari 50, maka kita harus kasih bolus lagi. Nah, kalau masih kurang lagi dari 50, berarti gear kita kurang. Berarti kita harus ganti kecepatan tetesannya, kita tambah dengan menambah volume atau meningkatkan konsentrasi dextrose. Jadi misalnya tadi kita pakai konsentrasi dextrose 10%, mungkin kita tambahkan menjadi 12% dan seterusnya. Nah, kita harus ingat juga bahwa kalau kita menggunakan dextrose 12,5%, maka kita tidak bisa menggunakan infus perifer, harus kita pakai sentral ya. Mungkin itu yang bisa saya bagi, nanti saya susun dulu ini dengan lebih baik supaya adik-adik bisa mendapatkan pelajaran yang lebih membacanya lebih enak ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi pada dasarnya hipoglikemi adalah sesuatu yang harus dicegah ya. Dicegahnya dengan cara apa? Kalau bayinya itu datang dalam kondisi gula darahnya normal, yaitu antara 50 sampai 110, maka kita memaintenance ya, mencegah supaya tidak terjadi hipoglikemi. Kalau bayinya cukup bulan bisa minum, menetek maksudnya, langsung menyusui ya. ASI belum ada nggak apa-apa, karena dalam 3 hari pertama masih bisa enzim masih bisa membreakdown glikogen ya di dalam otot bayi yang tersimpan karena bayinya itu sudah cukup bulan. Jadi dia sudah bisa mempunyai cadangan simpanan glikogen sampai 3 hari ya, 72 jam. Setelah itu biasanya ASI sudah mulai keluar banyak, jadi bisa menyusu langsung. Kalau bayinya kurang bulan dan kemudian periksa gula darahnya normal, maka kita harus memaintenance gula darahnya, mencegah hipoglikemi dengan memberikan minum secepat mungkin. Ya, apa kalau ada ASI-ASI, kalau nggak ada ASI perah, kalau nggak ada lagi susu formula. Kalau dia sakit, semua bayi yang sakit, umumnya kita tidak kasih minum dulu karena kita khawatir aspirasi. Jadi kita memberikan infus. Nah, ketika kita memberikan infus, kita harus pertimbangkan kebutuhan cairan harian ini, ya. Nah, dia di hari keberapa? Baru lahir berarti hari ke-1. 1 hari setelah lahir berarti hari kedua. Ini adalah kebutuhan cairan sesuai dengan usia ya. Jadi hari pertama itu 60, kalau bayinya cukup bulan. Ini untuk bayi kurang bulan 80 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada kebutuhan cairan, kita cari kecepatan cairan.
kebutuhan cairan sekian ya, dengan kecepatan cairan 80 misalnya kali 2 kilo, 160 bagi 24, oh 6 tetes ya, atau 8 tetes ya, 8 tetes per menit. Nah, 8 tetes itu masuk ke sini, 8 kali 10% konsentrasi dextrose yang kita gunakan hari ini, bagi 6 kali berat badan. Gitu ya. Dapat gearnya. Gearnya berapa? Oh, gearnya 6. Oh, bagus. Atau gearnya 5,5. Bagus. Karena dia sudah berada di antara 4 sampai 6. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Waktunya masih ada. Silahkan bertanya. Tidak usah takut bertanya. Tanya saja ya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja ya. Nanti saya perbaiki dulu materinya. Kirim ke ketua kelas ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya. Pada kesempatan ini kita kalau ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah saya sampaikan yang kurang jelas, boleh di WA saya lewat ketua kelas, dikumpulkan pertanyaannya, nanti akan saya jawab. Saya ketik ya dan saya jawab. Silahkan. Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Terima kasih perhatiannya. Ingat ya, prinsip-prinsip kita dalam menjalani kehidupan ini, baiknya kita berlaku jujur ya, dan istiqomah ya, dan juga harus banyak usaha ya, menjada wajada. Siapa cari dia akan dapat ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih ya. Saya izin live ya.